Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaren Haryogi dengan NIM 2108203160. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, koreksi kesalahan, dan penyesuaian akun. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu jurnal umum? Jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan adanya jurnal ini, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya adalah identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, penilaian terhadap transaksi, dan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Lalu, pengertian tentang buku besar. Buku besar, akuntansi, atau sering disebut dengan buku besar saja, merupakan buku yang berisi perkiraan ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan akun-akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Buku besar akuntansi digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan utama, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca untuk perusahaan. Selain itu, buku besar juga dipakai untuk mencatat berbagai perubahan yang terjadi karena adanya transaksi keuangan. Lalu, jenis buku besar akuntansi. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, buku besar umum, dan yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar umum adalah jenis buku besar yang berisi kumpulan informasi dari jurnal pada suatu periode tertentu tiap bulannya. Seluruh jurnal dijumlahkan dan diposting ke dalam buku besar. Tujuannya disusun general ledger adalah untuk mengatur dan merangkum tiap-tiap transaksi yang tercantum di dalam seluruh jurnal. Lalu buku besar pembantu yang sering disebut dengan buku tambahan berisi rekening-rekening yang secara khusus mencatat transaksi utang dan piutang usaha. Oleh karena itu, buku besar pembantu meliputi dua jenis, yakni buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Bentuk-bentuk akuntansi. Di sini yang pertama ada buku besar T. Buku besar T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Pada buku besar T, sisi debit berada di sebelah kiri dan sisi kredit berada di sebelah kanan. Lalu, pada kolom terakhirnya terdapat kolom total debit dan kredit, serta saldo debit. Teman-teman bisa melihat sendiri di sebelah kanan ada contoh buku besar berbentuk T. Lalu selanjutnya adalah buku besar Skotro. Dengan demikian, Skotro adalah buku besar bentuk T dengan rincian transaksi yang lebih lengkap. Buku besar bentuk ini punya kelemahan, yakni tidak ada kolom saldo. Kedua kolom tersebut adalah kolom debit dan kredit. Kolom bagian debit terdiri dari 4 kolom yang berisi tanggal, uraian, nama referensi, dan nominal debit dari transaksi. Begitu pula dengan kolom bagian kredit yang sama-sama memuat 4 kolom. Perbedaannya hanya terletak pada nominal kredit dari setiap transaksi. Lalu selanjutnya adalah buku besar stempel. Buku besar stempel merupakan buku besar yang paling detail. Oleh karena itu, bentuk ini banyak digunakan perusahaan, terlebih jika perubahan memerlukan
penjelasan suatu transaksi secara mendetail. Buku besar stapel ada dua jenis, yakni yang terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom. Buku besar 3 kolom mempunyai jalur saldo tunggal, sedangkan buku besar dengan 4 kolom mempunyai lajur saldo lengkap. Selanjutnya adalah pengertian tentang neraca saldo. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit, dan debit. Dalam buku besar yang terbukti dalam laporan ini dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Selanjutnya adalah fungsi neraca saldo. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi persiapan, yang kedua adalah fungsi pencatatan, yang ketiga adalah fungsi koreksi, dan yang keempat adalah fungsi monitoring. Fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang untuk fungsi pencatatan, tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data dari setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu mencatat. Yang ketiga adalah fungsi koreksi. Tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan dalam laporan ini. Akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Yang keempat adalah fungsi monitoring, maksudnya adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada gambar contoh neraca saldo. Lalu pengertian tentang jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau currency entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, ketika terjadi kesalahan saat mengklasifikasi akun atau mencatat nilai. Jurnal pembetulan ini diperlukan pada semua pekerjaan akuntansi, baik manual atau menggunakan software. Lalu pengertian jurnal kesalahan atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat untuk membandingkan beban dan pendapatan pada akhir periode akuntansi, di mana jurnal tersebut digunakan untuk memastikan jika prinsip penandingan dan pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Penandingan beban dan pendapatan ini dibuat agar memenuhi laporan keuangan yang sudah dibagi dalam periode tertentu. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.